Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari kisah sikap tabligh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak minta kepada semua soli dan solihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Baiklah nak, marilah kita awali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini. Tolong disimak baik-baik ya, Nak. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para rasul-rasul Allah adalah tabligh, yang artinya menyampaikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia menjadi tugas para rasul-rasul Allah, baik itu berupa perintah, anjuran maupun larangan dan teguran. Jadi semua perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya atau kepada seluruh umat Islam, baik yang bersifat wajib ataupun yang tidak wajib, itu harus disampaikan oleh para rasul-rasul Allah. Kalau perintah yang wajib itu seperti melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, mengucap 2 kalimat syahadat, itu semuanya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat wajib. Kalau yang tidak wajib, yang merupakan anjuran saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti melaksanakan sholat malam, sholat duha, sholat sunnah witir, sholat tarawih. Itu semuanya merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah yang sifatnya melarang, seperti contoh memakan daging anjing, daging babi, berzina, meminum khamar, dan lain sebagainya. Itu sifatnya larangan dan itu wajib untuk ditinggalkan. Itu wajib untuk ditinggalkan. Nah, semua hal tersebut itu harus disampaikan oleh para rasul-rasul Allah kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia ini mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mengerti anak ya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Arab. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran Allah kepada bangsa Arab, bukan kepada bangsa Indonesia, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya.
pokoknya mah bangsa Arab. Tujuannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki perilaku dan akhlak jahiliyah dari bangsa Arab. Karena kehidupan bangsa Arab pada waktu itu sudah sangat mengkhawatirkan dan jauh dari nilai-nilai terpuji. Pada waktu itu banyak bangsa Arab yang menyembah berhala dan melakukan perbuatan maksiat seperti membunuh anak-anak kecil dan memperkosa para kaum wanita. Masya Allah, pada waktu itu keadaan bangsa Arab itu sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak-akhlak bangsa Arab dengan ilmu yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi memperbaiki akhlak itu dengan ilmu memperbaiki akhlak dengan ilmu. Maka dari itu solih dan solihah harus tekun dalam menuntut ilmu agar solih dan solihah mengetahui bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak ada satu hal pun yang ada di alam dunia ini yang melebihi ilmu. Akhlak tidak bisa melebihi ilmu. Nasab tidak bisa melebihi ilmu. Semuanya ada di bawah ilmu. Karena ilmu itu adalah salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan ilmulah kita bisa mengetahui akhlak, kita bisa mengetahui ibadah, kita bisa mengetahui iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya ya. Tugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah mudah Banyak ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy. Perlawanan tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran Allah secara terang-terangan. Perintah Allah tersebut disebutkan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dengan dimulainya dakwah secara terang-terangan, banyak tokoh pembesar Quraisy yang marah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka takut kehilangan pengaruh dan wibawa di kalangan masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW juga harus menghadapi ancaman dari pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Allah itu tidak main-main sangat beresiko, bahkan taruhannya nyawa sendiri. Maka dari itu kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut dengan menuntut ilmu, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti ya?
Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah dan meneladani sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat Ananda fahami dengan baik dan benar, dan semoga dapat Ananda terapkan di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Baiklah nak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.